Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza Ahmad, NIM 2121219. Saya akan menjelaskan makalah saya yang berjudul Nagari sebagai Konsep Adat Budaya dan Politik Pemerintahan sebagai tugas UAS pada mata kuliah Keminangkabauan. Pertama, konsep nagari. Nagari bukan saja ditemui sebagai kualitas teritorial, tapi juga merupakan kualitas genealogis. Dalam hal ini, nagari merupakan lembaga pemerintahan sekaligus kesatuan sosial utama yang dominan. Sebagai kesatuan lembaga masyarakat otonom, nagari adalah republik mini yang jelas anggotanya. Nagari punya pemerintahan sendiri, adat istiadat sendiri, serta tata kehidupan anggotanya sendiri yang diakui dalam melaksanakan tugas yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Di nagari dibentuk Badan Perwakilan Rakyat Nagari sebagai menetapkan peraturan nagari dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat bersama wali. Lembaga ini pada dasarnya adalah mitra kerja nagari yang memiliki kedudukan sejajar dengan pemerintahan dalam urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Sebagai lembaga legislatif, Badan Perwakilan Rakyat Nagari memiliki hak untuk menyetujui atau menentang peraturan nagari yang dibuat oleh pemerintah nagari. Selain itu, sebagai lembaga pengawasan, Badan Perwakilan Rakyat Nagari memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi peraturan nagari. Di samping itu, di nagari juga dapat dibentuk lembaga masyarakat nagari sesuai dengan kebutuhan nagari untuk meningkatkan aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan. Hal ini disebabkan karena wali nagari tidak dapat menjalankan tugas-tugas pemerintahan tanpa adanya bantuan dan partisipasi dari masyarakat. Serta wali nagari juga membutuhkan kerjasama dari perangkat nagari. Menurut pasal 10 ayat 1 Perda Kabupaten Agam nomor 31 tahun 2001 tentang pemerintahan nagari, nagari terdiri atas wali nagari, sekretaris nagari, kepala urusan pemberdayaan dan pemerintahan, kepala urusan ketentraman dan tepat, kepala urusan rakyat, kepala urusan administrasi keuangan dan aset nagari, dan wali jorong. Yang kedua, pertumbuhan dan perkembangan menuju nagari. Terdapat 4 fase. Pertama, fase taratak. Pada saat ini, nenek moyang kita dahulu mulai berpikir untuk menetap pada suatu daerah. Saat itulah mulai dicari wilayah-wilayah yang sesuai dan menjanjikan untuk didiami. Semak belukar dibabat, kayu ditebangi, lurah ditembun, bukit diratakan, air dialirkan ke sawah dan ladang. Kemudian ditanamlah ke dalam tanah tiang-tiang pembatas tanah yang disebut dengan batu lantak dengan syarat dan upacara tertentu. Batu-batu lantak itulah yang menandakan hak bamili harato bapunyo, yang artinya hak milik harta yang berpunya yang tidak boleh diganggu-gugat. Kedua, fase dusun. Sudah menjadi kebiasaan nenek moyang kita berpindah-pindah tempat sejak zaman dahulu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Semakin produktif wilayah yang ditempati, maka semakin lama wilayah itu didiami. Dan semakin lama wilayah itu didiami, maka akan semakin banyak anggota keluarga yang bertambah, sehingga semakin banyak warga dalam wilayah tersebut. Dusun merupakan pemukiman yang telah banyak memiliki penduduknya, telah mempunyai tempat ibadah seperti surau, telah dapat rumah gadang dengan 2 gonjong, tetapi belum memiliki penghulu. Pemimpin dalam dusun ini yaitu tuo dusun. Telah boleh melakukan kenduri, tapi belum boleh melakukan hak batasi atau memotong binatang ternak berkaki 4. Yang ketiga, fase koto. Anak kemanakan sudah berkembang, wilayah semakin luas, dan tentunya norma-norma juga semakin diperluas.
Di sini dibutuhkanlah pemimpin, maka dipilihlah pemimpin, pangtuo atau tuo kampung, dan didirikanlah rumah gadang untuk melambangkan kebesaran pemimpin. Dengan adanya pemimpin, diharapkan keharmonisan dalam masyarakat. Dalam fase koto ini sudah ditemukan hak dan kewajiban seperti nagari. Yang keempat, fase nagari. Dalam fase ini, beberapa kelompok memisahkan diri dan merantau ke tempat yang relatif lebih dekat, dan di daerah tersebut juga mengalami fase. Dari fase tarata menjadi fase dusun, dari fase dusun menjadi fase koto, dan dari fase koto menjadi fase nagari. Maka dengan itu, tuo kampung bermufakat untuk mendirikan nagari dengan daerah asal disebut dengan jorong. Pada pemerintahan nagari ini, kelengkapan pemerintahnya sudah disebut sempurna. Yang ketiga, kita masuk kepada syarat-syarat terbentuknya nagari. Pertama, memiliki babalai bamu saji, yang artinya bahwa suatu nagari harus mempunyai balau atau balai atau roda pemerintahan. Kedua, basuku banagari, maksudnya setiap penduduk terbagi dalam beberapa suku. Ketiga, bakorong bakampuang, ialah setiap nagari mempunyai wilayah kediaman. Keempat, bahuma babendang, maksudnya nagari haruslah memiliki pengaturan keamanan nagari. Kelima, balukah batapian, ialah harus mempunyai pengaturan perhubungan. Keenam, basawah baladang, dalam nagari terdapat pengaturan sistem usaha. Ketujuh, bahalaman bapandanan, yaitu dalam nagari terdapat rukun tetangga. Kedelapan, bapandam bapusaro, yaitu terdapat pengaturan permasalahan kematian dan upacaranya. Yang keempat, perubahan pemerintahan nagari sampai otonomi daerah. Pemerintahan nagari telah ada sebelum kemerdekaan Indonesia. Namun, semenjak tanggal 1 Agustus 1983, seluruh nagari-nagari yang ada di Sumatera Barat diliburkan menjadi pemerintahan desa. Tapi pada tahun 2001, saat diberlakukannya otonomi daerah, istilah nagari kembali ada, digunakan untuk mengganti istilah pemerintahan desa. Sedangkan yang digunakan sebelumnya di dalam sistem pemerintahan kabupaten, sedangkan nagari yang berada dari pemerintahan daerah. Pemerintah tetap menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat, namun tetap harus mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.